Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisya Firda Oktavia dengan NIM 2161313. Pada video kali ini akan dipresentasikan hasil dari rangkuman jurnal guna untuk memenuhi penugasan farmakoterapi 4. Berikut adalah jurnal yang pertama, yaitu dengan judul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith, yang dimana jurnal ini akan menjelaskan terkait dengan kardiovaskular yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bahwa terdapat kalimat yang mendeskripsikan terkait dengan struktur anatomi, prosedur pembedahan, karakteristik fisiologis tubuh, serta pengobatan medis. Kemudian juga ditekankan terkait dengan pencegahan penyakit seperti melakukan aktivitas fisik, menggunakan obat-obatan herbal, serta revitalisasi spiritual. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan penyakit dan Allah juga menciptakan obat untuk setiap penyakitnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda sebelumnya bahwa setiap penyakit ada obatnya, dan ketika obat tersebut ditemukan, penyakit akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa berdoa, tetapi juga berusaha untuk mencari pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang dialami. Berikut adalah beberapa penyakit yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, misalnya seperti diare, sakit perut, demam, lepra, dan juga penyakit mental. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada pengobatan yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu seteguk madu, bekam, dan kauterisasi, atau pengobatan dengan membakar jaringan. Adapun obat-obatan alami yang disebutkan di dalam Al-Quran, contohnya seperti madu, yang ditawarkan sebagai pengobatan gangguan pencernaan, kemudian ada jintan hitam atau habatus sauda, kemudian ada at-talbina, yaitu sejenis makanan yang berasal dari tepung barley, kemudian ada ASI, wudu, dan juga air zam-zam. Di dalam agama Islam juga menekankan pentingnya kebersihan agar tidak mudah terkena penularan penyakit. Kemudian selain itu juga di dalam Al-Quran telah dijelaskan untuk tidak makan makanan yang mudah menularkan penyakit, seperti adanya mikroba Trichinella, Taeniasis, dan juga Neurocysticcercosis, yaitu mikroba yang berasal dari bangkai, darah, daging babi, dan juga daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Islam juga alkohol itu diharamkan sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian, berbagai aspek sistem kardiovaskular yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, seperti membahas pentingnya jantung, darah, dan sirkulasi darah dalam mempertahankan kehidupan. Jadi yang pertama ada darah dan sirkulasi darah. Nah, di dalam Al-Quran itu salah satunya disebutkan sebagai al-watin atau aorta, artinya arteri kehidupan. Ayat tersebut dimaknai sebagai vital, yang fungsinya sebagai pembuluh darah utama dalam mendukung kehidupan. Kemudian ada darah. Nah, darah di sini disebutkan dalam beberapa ayat bahwasannya darah disebutkan tidak suci dan dapat mengandung serta menularkan patogen yang menyebabkan penyakit. Contohnya seperti daging hewan yang tadi. Maka harus dibersihkan sebelum dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada jantung. Disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran dan hadis yang digunakan dalam konteks di dalam hati. Artinya, secara umum itu ada 2 penyakit hati, yaitu ada subahat yang berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kepercayaan seseorang, serta ada syahwat yang merupakan keinginan diri sendiri dan menjadi penyakit ketika berkembang dan tidak terkendali. Kemudian ada penyakit kardiovaskular. Walaupun penyakit kardiovaskular di sini kurang dijelaskan dalam Al-Quran, namun dalam Islam saat dilakukannya sholat 5 waktu seperti sujud dan gerakan fisik saat sholat, itu dapat membantu mencegah terjadinya trombus vena. Nah, kemudian gerakan sholat saat berdiri dan duduk yang berulang kali itu dapat meningkatkan sirkulasi pembuluh darah di otot kaki untuk kembali ke jantung dan memindahkan darah dari vena ke perifer ke vena sentral, sehingga mencegah terjadinya edem dan mengurangi kemungkinan terbentuknya trombus.
Kemudian telah disebutkan di dalam Al-Quran berupa larangan mengkonsumsi daging babi karena kandungan lemak dan kalorinya yang cukup tinggi serta adanya mikroba-mikroba di dalamnya. Serta tidak mengkonsumsi alkohol karena kecanduan alkohol itu dapat mempengaruhi hampir di semua organ tubuh termasuk hati, lambung, usus, sirosis hati, insufisiensi pankreas, kanker, hipertensi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, kemungkinan terkena berbagai penyakit kardiovaskular secara signifikan itu dapat berkurang apabila melalui gaya hidup yang baik, yang sebagaimana telah dianjurkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Selanjutnya itu pada jurnal kedua dengan judul Al-Quran Murotal Therapy to Reduce Cardiovascular Reactivity to Hand Grip in Hypertensive Pre-Elderly Subject. Nah, hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan juga stroke. Penanganan hipertensi itu dapat dilakukan pada pengobatan farmakologis dan juga non-farmakologis. Nah, kemudian ada terapi murotal, merupakan suatu penyembuhan spiritual yang dapat dilakukan sebagai pelengkap pengobatan yang efisien dan juga mudah diterapkan bagi setiap individu. Terapi murotal Al-Quran itu memiliki unsur meditasi, sugesti diri, relaksasi yang mengarah pada ketenangan dan respon emosional yang positif, yang berpengaruh terhadap persepsi positif dan berdampak pada tekanan darah. Kemudian ada reaktivitas kardiovaskular adalah suatu respon dari sistem kardiovaskular ketika merespon adanya stres fisik atau stres psikologis yang dapat menyebabkan rangsangan fisiologis seperti peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan juga hemodinamik lainnya. Pada penelitian ini, subjek uji itu menggenggam hand grip sekuat tenaga sebanyak 3 kali. Kemudian, subjek akan diminta melakukan kontraksi isometrik atau memegang hand grip 30% dari kekuatan genggaman selama 3 menit. Kemudian, subjek peneliti juga diminta untuk duduk dan beristirahat di lingkungan yang tenang sambil mendengarkan murotal Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman dengan khusyuk menggunakan earphone selama 15 menit selama 3 hari berturut-turut. Nah, hasil dari penelitian tersebut, terapi murotal Al-Quran yang diberikan selama 3 hari pada subjek hipertensi pralansia memberikan respon yang positif dalam mengurangi reaktivitas kardiovaskular terhadap hand grip, namun intervensi murotal Al-Quran tidak berpengaruh secara statistik terhadap laju dari denyut nadinya. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa eh, murotal Al-Quran itu memberikan persepsi yang positif yang dapat merangsang hipotalamus untuk melepaskan hormon endorfin. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek uji yang mendengarkan murotal itu dapat memberikan respon yang baik berupa penurunan tekanan darah dan MAP, serta memberikan energi yang positif termasuk psikologis yang mempengaruhi sistem tubuh yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Nah, murotal Al-Quran memberikan energi yang positif yang dapat merangsang organ pendengaran dan sistem limbik. Hipotalamus dapat merangsang pelepasan gelombang otak, yang dimana gelombang otak tersebut menyebabkan pelepasan neurotransmitter serotonin dan juga endorfin. Kedua zat kimia tersebut merangsang sistem saraf parasimpatis yang berlawan pada kerja sistem saraf simpatik dalam reaktivitas kardiovaskular pada saat uji hand grip.